يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبة نصوحا. Ikhwan fiddin, azakumullah. Pada hari ini kita akan membahas satu masalah, prinsip hidup seorang mukmin, prinsip hidup seorang muslim. Yang pertama, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah kepada Allah. Kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Jadi Allah menciptakan kita untuk ibadah. Ingat itu. Itu prinsip hidup bahwa kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Maka kita wajib meluangkan waktu kita sepenuhnya untuk ibadah kepada Allah. Kita wajib meluangkan waktu kita sepenuhnya untuk ibadah kepada Allah. Karena Allah menciptakan kita untuk ibadah. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada makhluk. Tapi Allah menciptakan makhluk ini agar mereka ibadah. Tujuannya untuk mereka. Untuk kebahagiaan mereka dunia dan akhirat. Untuk ketenangan, ketentraman, dan yang lainnya. Banyak sekali nikmat yang didapat dengan dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW menyuruh kita untuk meluangkan waktu kita untuk ibadah. Jadi Nabi bersabda, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, ini hadits qudsi, ya bna Adam tafarragh li'ibadati amla sadraka ginan wa asudda faqrak wa illam taf'al mala'tu yadayka syughla wa lam asudda faqrak. Wahai anak Adam, luangkan waktumu sepenuhnya untuk ibadah kepadaku, maka aku akan penuhi dadamu dengan kecukupan dan aku akan tutup kefakiranmu. Kalau engkau enggak lakukan, maka aku akan penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan dan aku tidak akan tutupi kefakiranmu. Artinya akan tetap terus fakir dia, akan tetap miskin dan tetap susah. Tapi ketika dia meluangkan waktu untuk ibadah kepada Allah, maka Allah akan penuhi hatinya dengan kecukupan. Karena kekayaan yang hakiki yaitu kekayaan apa? Hati. Laisal ghina an kathratil aradi walakinnal ghina ghinan nafs. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, sesungguhnya kekayaan itu bukan kekayaan banyak harta, bukan. Kaya yang dimaksud adalah kaya hati. Dia selalu merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Jadi Allah akan berikan kepada orang itu merasa cukup dan Allah akan tutupi kefakirannya. Tapi kalau dia sibuk terus dengan segala macam kesibukan dengan dunia dan yang lainnya, maka Allah akan terus membiarkan dia sibuk dan terus dia tidak akan ditutupi kefakirannya. Ini kerugian buat dia. Tambah jauh dia dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya luangkan waktu kita untuk ibadah kepada Allah. Itu prinsip yang pertama. Gunakan waktu kita untuk ibadah. Kalau ibadah ya sesuai dengan tuntunan syariat. Dengan dasar Al-Quran wa sunnah ala fahmi salam. Jangan ibadah dipakai untuk main-main, tidak. Kita hidup untuk ibadah, bukan untuk main-main. Bukan untuk jalan-jalan. Kalau orang mau main boleh secara hukum syar'i. Dia mau jalan-jalan boleh. Tapi jangan kemudian digabungkan antara ibadah dengan main-main, nggak akan ketemu. Nggak akan ketemu. Kita hidup untuk ibadah kepada Allah. Kemudian yang kedua, prinsip yang kedua, ketika Allah menciptakan makhluknya, Allah sudah jamin rezeki mereka. Perhatikan. Allah khalaqakum wa razaqakum. Allah menciptakan kamu, Allah juga memberikan rezeki kepada kamu.
Jadi Allah menciptakan makhluk ini, Allah juga jamin rezekinya buat mereka. Makanya ketika Allah menyebutkan tentang ibadah kepada Allah, maka Allah sebutkan juga bahwa Allah itu tidak butuh kepada makhluk, dan Allah yang memberikan rezeki kepada mereka. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu an yut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Dalam surah Az-Zariyat ayat 56 sampai 58. Aku tidak ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku. Aku enggak minta rezeki dari mereka, dan aku enggak minta makan dari mereka. Allah yang terus menerus memberikan rezeki kepada makhluknya. Allah yang maha kokoh, Allah yang maha kuat. Kemudian ikhwan fillah, azakumullah. Meskipun Allah sudah menciptakan kita, Allah menjamin rezeki, tapi kita diperintahkan oleh Allah untuk apa? Untuk mencari nafkah. Allah memerintahkan kita untuk berjuang, berjihad untuk mencari nafkah. Dan Allah sediakan seluruh fasilitas di muka bumi ini untuk menghidupi manusia, untuk menghidupi makhluknya. Allah yang ciptakan. Dan Allah menyediakan seluruh fasilitas agar manusia menggunakan itu untuk menegakkan hidupnya dan menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf di ayat 11, di ayat 10. Allah berfirman, "Wa laqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ayish qalilan ma tashkurun." Dan sungguh kami telah menempatkan kamu di muka bumi ini, dan kami jadikan bagi kamu ma'ayish, semua tempat-tempat kehidupan. Artinya maisha ini ribuan maisha banyak yang halal, ribuan yang halal. Tinggal manusia berusaha untuk mencari. Allah sudah ciptakan itu, dan Allah adakan untuk manusia. Qalilan ma tashkurun, tapi sedikit kalian untuk bersyukur. Antum lihat lagi dalam surah Al-Mulk di ayat 15. Surah Al-Mulk ayat 15 Allah berfirman, "Walladzi ja'alakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilaihin nusyur." Dan Allah yang telah menjadikan bagi kalian bumi ini mudah untuk dijalani. Artinya enggak sulit. Bukan seperti mendaki gunung, mudah, dalulan. Semua mudah untuk dijalani oleh manusia ini. Famshu fi manakibiha, maka berjalanlah di muka bumi ini. Di semua bumi ini dan di pelosok-pelosoknya kamu jalani. Wa kulu min rizqi, makanlah dari rezeki Allah Taala. Wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah kalian akan kembali. Disuruh kita untuk berjalan di muka bumi untuk mencari nafkah. Antum lihat lagi, setelah ibadah Allah suruh kita cari nafkah dalam surah Al-Jum'ah di ayat 10. Allah berfirman, "Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Apabila sudah selesai salat Jumat, fantashiru fil ard, maka bertebaranlah kalian di muka bumi. Wabtaghu min fadlillah, dan adalah kalian mencari karunia Allah. Nanti kalian cari nafkah. Selesai salat cari nafkah. Bukan diam di masjid, bukan tidur di masjid. Selesai cari nafkah. Seperti orang selesai sholat subuh keluar untuk cari nafkah. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan adalah kalian ingat kepada Allah agar kalian menjadi orang-orang yang sukses. Artinya di samping kita mencari rezeki, disuruh kita untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tinggalkan zikir dalam semua keadaan. Sebab dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, kana Rasulullah yadhkurullah fi kulli ahyani. Adalah Rasulullah SAW menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah di semua keadaannya. Ketika duduk, ketika berdiri, ketika tidur, ketika berjalan, ketika melakukan apa saja enggak lepas untuk berzikir kepada Allah. Maka Allah menyuruh wadhkurullah katsira, adalah kalian
banyak berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang yang sukses. Jadi kita disuruh apa? Untuk mencari nafkah. Ini prinsip dalam kita beragama, dalam kita hidup ini seperti itu. Yang pertama, Allah ciptakan kita untuk ibadah. Yang kedua, kita disuruh untuk mencari nafkah. Meskipun Allah sudah jamin rezeki kita dan kita tidak akan mati sampai jatah rezeki kita habis. Tidak akan mati sampai jatah rezeki habis. Kalau rezekinya habis, berarti dia mati. Ini Allah sudah tetapkan. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Dan juga ketika berumur 120 hari di perut ibunya, maka dia sudah tetapkan rezekinya, sudah tetapkan ajalnya, sudah tetapkan amalnya, sudah tetapkan dia bahagia atau dia celaka, sudah tetapkan. Dan diperintahkan malaikat untuk mencatat itu. Tapi tetap kita disuruh oleh Allah untuk mencari nafkah. Meskipun Allah sudah jamin rezeki kita, disuruh kita mencari nafkah. Kemudian yang ketiga, prinsip yang ketiga, tidak boleh seorang muslim meminta-minta pada manusia. Dalam Islam nggak boleh. Hukumnya haram dalam Islam. Nggak boleh minta-minta. Karena Allah sudah berikan semua makhluk jatahnya, rezekinya, sudah. Setiap makhluk itu sudah ada rezekinya, sekecil apapun. Binatang semuanya Allah sudah jamin rezekinya. Nggak ada satupun yang nggak dijamin rezeki. Allah nggak zalim, Allah ciptakan, Allah berikan mereka rezeki semuanya. Makanya kita nggak usah khawatir dengan rezeki kita. Antum punya anak 1, 2, 5, 10, tetap dijamin rezeki Allah. Nggak usah takut. Setiap anak membawa rezeki. Orang beriman itu nggak boleh takut bahwa rezeki sudah dijamin. Kalau rezeki sudah dijamin oleh Allah, kewajiban kita untuk mencari nafkah. Kalau seandainya ada keluhan, cobaan, ujian, pasti ada. Nggak mungkin nggak dalam kehidupan ini. Ada mengalami kesulitan, kesusahan, sakit, atau pandemi, atau yang lainnya. Atau dia di PHK atau yang lainnya. Ini ujian dari Allah. Kalau itu ujian dari Allah, ngadunya kemana? Kepada Allah. Bukan kepada makhluk. Nggak seperti sekarang. Semua diadukan kepada makhluk dan minta-minta kepada manusia. Ini menghinakan diri pada manusia. Orang-orang seperti ini nggak punya akhlak, nggak punya adab, nggak punya rasa malu. Antum perhatikan, malu ini merupakan pokoknya akhlak. Gitu. Malu. Ketika dia udah nggak punya malu, ya hancur agama ini, udah rusak. Maka ini kita bahas ini penting untuk antum, supaya para dai juga mendengar masalah ini. Ini menghinakan diri pada manusia, minta-minta semuanya. Dengan macam-macam cara sudah dikemas dengan berbagai macam kemasan. Tapi hakikatnya apa? Minta-minta. Dalam Islam nggak boleh. Menghinakan diri pada manusia nggak boleh. Kita wajib menghinakan diri kita hanya kepada Allah, bukan kepada manusia. Nggak boleh. Makanya orang yang minta-minta di hari kiamat tidak ada wajahnya sama sekali, nggak ada dagingnya, karena dia sudah menghinakan diri pada manusia.